Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Nggak terasa ya, waktu berlalu. Jumatan baru saja sudah selesai. Belum makan ini Mas Bro itu. Bangun jam 11. Memang jarang makan siang sih. Bangun jam 11 sudah adzan, suara ngaji. Langsung buru-buru MCK atau ke masjid. Ya ini baru pulang dari masjid pun paling terakhir. Udah sepi, nggak ada orang. Sambil rokok karena saya kalau nggak sambil rokok repot karena belum sempat ngerokok dari tadi kawan ya. Oke, berbagai macam info yang akan saya sampaikan di sini untuk kalian semua. Semangat, semangat. Saya dikomen sama Bu Suweni, maaf ya Bu Suweni. Bu Suweni ini orangnya misterius sekali. Perhatikan saya terus, masa ceweknya meret-meret Mas Bro. Oke, kita bahas PP di sini. Mulai kaceng ya, saya bilang jangan berkutakan. Ini di grup aja lagi geger nih, di grup saya. Saya pernah tempo hari saya tendang orang, saya lempar dari grup saya. Share koin sembarangan, koin tai di share. Nah ini kalau pas lagi di delist di Eseng Indonya udah saya kan kenal adminnya udah kenal saya WA tapi belum ngasih jawaban karena ini Jumatan kali dia. Ya. Jadi banyak koin-koin yang nggak bisa di withdraw, nggak bisa dijual, nggak bisa dipindahkan koin lain yang di delist. Jadi hati-hati. Saya paling gede kalau koin nge-share koin yang macam-macam. Santai saja, itu tuh santai, slow. Pelajari secara detail. Yang lama sekolah aja, tetangga saya S2 aja nambah lagi jadi S3 karena pingin pandai, pingin belajar. Jadi lebih hati, lebih tenang, jangan berkutakan yang bilang dulu PP Mas Bro kalah dengan koin mok terbang, PP belum. Modern Mas Bro terbang, PP belum. Koin ABC bla 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 terbang, PP belum Mas Bro. Piye Mas Bro. Saya bilangin bolak-balik. Koin yang terbang duluan belum tentu pemenang. Koin yang turun duluan belum tentu bisa masuk ke final. Ini PP secara fundamentalnya, secara apapun kita hitung ini yang akan kelihatan tanda-tandanya yang akan jadi pemenang. Bukan ngasal koin yang lagi terbang, wes, tahu-tahu kempes lagi. Awas, kempes lagi. Tor kayak kembang api, habis lagi. Ada fundament yang harus kita pelajari dari holdernya, dari depthnya, dari peredaran suplainya, dari hitnya, dari adopsinya, macam-macam bla 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 bla. Banyak belajar. Jangan ingin seminggu di grup baru setengah tahun, 1 tahun, wong 2 tahun aja di grup saya nggak sampai 1 juta sudah minggat, belum membawa ilmu yang cukup kuat. Tahu-tahu di luar jadi pengeput, apa. Opo gue nggak ada yang instan begitu loh. Mas Bro aja melek malam sudah 2 bulan juga baru hati tenang. Kalau terbuka nggak langsung duit dari langit blek jatuh begitu, nggak ada ya. Iya toh, kita harus cari bekal untuk di alam sana nanti. Kan biasanya ini kan tadi jam 3 aja yang nonton 700. Heran sejam 3 itu orang nggak pada tidur apa ya. Saya nyanyikan lagu kan tadi jam 3 itu saya upload video shot itu ya, yang mana telinganya pada nggak dengar apa sudah, bukankah sudah beberapa nabinya sudah diturunkan ke dunia, maksudnya ya bahwa kita itu menuju hidup ke alam bahkan nanti mau akhirat ataupun mau ke neraka ataupun ke surga kan begitu kan ya. Jam 3 pagi yang nonton 700 lebih itu orangnya nggak pada tidur. Saya itu dipasing YouTube terus, ditawarin kredit, promosi. Pernah beberapa hari itu ngambek ke YouTube ya, saya nggak uploadan saya itu nggak disebar, ditekan sama dia, bayar, oke, saya juga itu hiburan saja. Adshot ada yang nonton, syukur nggak ada yang nonton juga memang gua pikir itu YouTube ya, emangnya apaan. Saya juga itu kan buat ngisi-ngisi kekosongan waktu saja ya. Mohon maaf ya melet. Bu Suweni ya. Bu Suweni ini misterius, dia orang luar nih. Di luar tanya. Terima kasih banyak perhatikan saya Bu Suweni. Kalau
janda salamar gimana Bu Suweni ini bercanda Pablo. Ini orangnya konsisten banget, orangnya saya pernah ngobrol sama dia itu kayak pernah apa sekali kalau nggak salah dia tuh ya ini konsisten banget, privat banget orangnya. Kayaknya mohon maaf ya di luar negeri coba tinggal di Bengkulu tapi aslinya Jawa kelihatannya itu. Bu Suweni misterius, Bu Suweni tunjukkan wajahmu Bu Suweni. Biar Mas Bro lamar. Percaya ya Bu ya. Jadi begitu kawan. Sekarang 0,044. Jangan ngasal di grup ada yang nge-share koin tai. Semua di-share. Padahal di dalam grup orang lama saya, tahu-tahu pagi nge-share di grup, Mas Bro saya belum tidur ya. Ini koin saya nggak bisa dipindah ke sana, nggak bisa ke sini. Koinnya apa? Koin siren. Koin siren. Makanya jangan membeli koin ngasal. Dan saya salahin sendiri. Saya kan nggak pernah merekomendasikan koin itu. Yang ada dari grup yang sudah saya tendang tuh selalu share koin tai. Ya kalau pas kejebak yang orang nggak tahu masuk ratusan juta, sekarang sangkut begini dan koinnya didelis dari Indo, mau apa? Nangis. Mau ngomong ke saya nggak mikirin koin-koin siapa yang udah saya bilangin di grup tuh juga banyak setan. Jangan asal share-sharean orang di ini. Kalau saya mau nge-share grup, saya itu di WA tuh berapa kali dari tahun lalu. Di WA dibuang WA saya itu. Yang namanya dibayar sekian bagi hasil dari suruh mempromosikan apa namanya bikin video koin-koin tai. Ogah saya makan uang begitu. Saya akan makan member saya sendiri. Tapi banyak yang menghujat saya, menghina saya. Biarin saja. Emang ada sama Mas Bro endosan paling exchange ya, endosan itu ada emang. Saya bahas koin Cibaduyut untuk kalian sudah kapok dulu, dibayar enggak si Cesar, banyak yang kerugian 50 juta. Koin apa dulu, koin gemblung suruh besar 3 kali saya langsung bikin video asem betul, udah ngajar dibayar enggak, koinnya menjuruskan orang. Hati-hati nggak ngasal, dilihat dari fundament PPJTF kan kanal kapital yang nanti diupload akhir tahun. Wow mantep, Agustus lihatannya sudah makin pam. Mau season mau apa itu ada strateginya. Sama matikan dulu rokoknya ya. Jangan sok jadi pinter trade. Baru di grup saya belum ada setengah tahun udah jagoan trade katanya Mas Bro trade. Kalau sekarang merungkat turun semua, tapi kan PP masih hip, masih di rankingnya masih jos, harganya naik terus. Coba koin-koin yang lain bagaimana? Semua turun, BTC aja turun. Jangan di grup baru setengah tahun udah awet. Yang paling 2 tahun juga paling 2 bungkus rokok. Sudah keluar, udah sombongnya minta ampun. Ini gini, yang cuan 600 juta juga ada, yang cuan 1 miliar juga ada. Nggak sanggup bayar, udah cuan 600 juta. Itu namanya orang kurang mulu ya. Orang-orang kurang mulu. Yang namanya sell NB kan jari-jari kalian ya kan. Kalian ingin cuan miliaran, nggak mau rungkat miliaran, nggak mau rugi, konyol semua. Ini game. Jadi kayak gini kawan ya, jelaskan di sini jangan sok hebat ya. Saya bukan sok hebat, makanya saya pelan-pelan tunggu sampai usai dulu di PP cuan besar dulu baru main trade tuh pakai money management yang benar. Modalnya 10 juta dibagi 10, turun tembak lagi di bawah, turun tembak lagi di bawah, setengah ATH kita goncang, kita TP yang sangkut di atas sudah terjual seperti yang masuk di pucuk-pucuk di PP, masuk di pucuk-pucuk di PP, hantam sekarang tuh manajemen yang long invest, hantam sekarang 0,04 dihajar, 0,2 yang sangkut di 04, 0,2 dihajar yang sangkut di 04, berarti kan sangkutnya nggak ada sampai 200% toh ya, paling 70-60% ya. Kita hantam dari sekarang 0,2 setengah ATH, nggak usah sampai 0,4 dengan modal yang besar. Kalian sangkutnya sudah kejemut, bahkan sudah cuan luber. Jadi nggak ngasal trade Mas Bro, trade nge-trade itu begini. Di samping money management pelajari dan koinnya nggak ngasal, volume yang benar, titik jual titik beli harus pas satu, harus ada stop loss. Nggak ada stop loss, konyol, bunuh diri, goblok namanya orang main trading. Ada stop loss trading itu arahnya miss ataupun benar. Kalau miss analisa, kita harus kalkulasikan yang benar. Saya akan trade di koin A, koin janda umpamanya. Saya trade modal sekian puluh juta. Saya akan hantam order sell di cuan 60% untuk swing. Sell order 60%. Ya kan? Tahu-tahu misanalisa.
ingin cuan 60% dibuanting ke bawah 70%, dower membeli. Itu nggak pakai stop loss, makanya harus ada imbal baliknya. Saya akan cuan 60%. Kalau cuan 60% dah saya sell order di 60%. Tapi ketika saya misanalisa kemudian dibanting ke bawah, saya harus stop loss dirugikan 5% saja atau 10%. 10% saya rugikan. Jadi begitu, jangan langsung loss ke bawah ikut habis. Cuannya ikut habis. Itu model trade apa? Model swing apa? Model game apa gitu loh. Jadi belum tahu trade, nge-trade Anda tahu-tahu swing dijual tapi nggak ada stop loss. Jadi harus ada stop loss. Juga di dalam altcoin season itu kan kalian masuk di CMC, dicek indeks altcoin seasonnya itu dicek di situ. Grafiknya di atas tuh di bawah. Grafiknya di atas tahun 2024 di 75 indeks altcoin seasonnya dan grafiknya di atas. Waktunya harus TP, dikombinasikan dengan BTCD, dikombinasikan dengan chart awan Ichimoku, RSI macam-macam. Nah saat ini dilihat CMC-nya, di CMC ada indeks altcoin season, kita lihat di situ, cek candlenya di bawah. Ini waktunya masuk, bukan waktunya beli, ini di bawah. Dan BTCD-nya di atas, ini cocok untuk masuk. Kapan jualnya? Nanti altcoin index seasonnya kan di atas tuh, setelah di 70 ke sana dan grafiknya di atas, kalian TP. Pusing kan kombinasi RSI, grafik BTCD, grafik indeks altcoin season, harga tetek mengek, mumet banyak. Saya kasih matangnya saja. Ya, sekarang 0,04, nanti 0,01 TP sekian. 0,02 TP sekian, 0,4 TP sekian, 0,5 TP sekian, sudah di order sell. Jadi sekarang ketika BlackRock nanti jual di harga berapa kita nggak tahu, ya tahu-tahu kita sudah bertahap dan jual. Kita nunggu LP1, BlackRock gunting di 0,8, modal kita. Kayak kemarin saya sudah sell order 01, 02, 03, 04, 05, 07 yang kena 0,4 karena BlackRock 0,4 jual gunting. Seperti BTC. Candle sudah di atas, sudah saya sampaikan 2,1 miliar TP yang punya BTC TP di grup korpor. Bahkan ada yang punya 10 BTC sudah cuan 7 miliar. Apa jawabannya dia? Saya belum jual kalau belum 5 miliar. Ya terserah. Itu namanya pembelajarannya belum matang. Belum matang. Saya yakin nanti akan 5 miliar. Iya, kalau kita masih hidup. Nanti 5 miliar tahun 2050 kita masih hidup enggak? Ini kan kripto naik turun, bukan jualan tanah. Jual dulu sudah naik, kembalikan beli lagi di harga bawah. Koin BTC-nya kita lah jadi tambah banyak. Kenapa kecolongan di tahun 2025 prematur? Ini baru pertama pelajaran baru sejarah dalam dunia kripto, sudah dikasih kode sama alam. ETF BTC, ETF BTC, ETF BTC, gak ada ETF, ETH, BNB apa-apa dalam waktu itu. Tuh kode alam harusnya kita bruk masuk BTC, cuan. Nggak mau, mindset dirubah, mahal mas bro, harganya udah 500-an juta pret ini. Tapi nggak apa-apa, kita nggak masuk BTC, kita gagal. Karena apa? Baru pertama ada ETF, setelah halving BTC kita kena kadal di situ. Nanti yang telepon lah, saya lagi bikin video juga. Aduh, ya mungkin itu aja dulu ya. Saya tak ngopi udut dulu lah, saya mau cari bawang merah juga besok buat mudik. Mungkin libur dulu beberapa hari sama mudik dulu, musuhan ke orang tua. Oke, sementara itu dulu. Yang positif diambil, yang buruk ditendang tetap diam. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan untuk membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Bukan berarti koin yang ngaceng dulu pemenang, bukan berarti koin yang naik dulu pemenang. Dilihat dari fundamental keseluruhan, pemenangnya adalah menurut saya untuk meme koin nanti ada di PP. Oke, salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos, kalau belum makan gini nih.